Sang Ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena Ku berikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu. Janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu. Pembacaan Alkitab dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai 20. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kepada kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Salam sehat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini adalah hidup bijaksana. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana. Roma pasal 16 ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Bijaksana berkaitan erat dengan ketajaman, pikiran dan keluasan hati. Orang yang bijaksana mempertimbangkan secara cermat sebelum mengambil keputusan. Orang bijaksana membuka diri terhadap hal-hal yang berbeda, tanpa jatuh ke dalam relativisme tak jelas. Ketajaman pikiran dan keleluasan hati membuat orang bijaksana mengambil dan menghidupi keputusan yang benar dan baik demi persekutuan kasih bersama. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma supaya hidup selalu bijaksana. Rasul Paulus menyadari bahwa ada orang yang ingin mengoyakkan persekutuan cinta kasih jemaat melalui pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Para penyesat ini mengutamakan kepentingan sendiri daripada Injil Kristus. Tulis Rasul Paulus berkata demikian. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang. Di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-18. Tidak dapat dielakkan, roh perpecahan masih berembus dalam rupa-rupa pengajaran yang menggoda. Oleh karena itu, kita perlu berlatih untuk hidup bijaksana. Yang pertama, kita mesti mengenal pengajaran dari Injil Kristus. Yang kedua, kita menguji secara cermat pengajar-pengajar. Apakah mereka melayani perut mereka atau Kristus? Dan yang ketiga, kita utamakan persekutuan kasih dengan hidup baik dan bersih. Kita percaya Roh Kudus akan memberi kebijaksanaan kepada kita demi persekutuan kasih sejati. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas semua berkat dari-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami bersyukur atas keluarga yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas orang tua, atas anak-anak, atas anak saudara, di saat susah maupun senang, yang selalu bersama-sama dengan kami. Berikanlah kami hati yang suci, untuk selalu tulus mencintai mereka, ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, kami memohon kiranya Engkau selalu menjaga keluarga kami, ya Bapa. Biarlah kami selalu hidup dalam kasih yang berasal dari-Mu. Ajari kami, Bapa, untuk bisa menjadi keluarga yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberikan berkat-Mu, agar kami bisa memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan rumah tangga kami. Kami berdoa, ya Bapa, untuk anak-anak kami. Kau kiranya berkenan memberikan bimbingan kepada kami, memberkati kami setiap saat sebagai orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik. Berikan hikmah yang dari-Mu kepada anak-anak kami, kiranya kelak bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini, membanggakan orang tua, terutama menjadi anak kebanggaan-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk masing-masing pergumulan keluarga, untuk pergumulan ekonomi, untuk pergumulan relasi antara orang tua dan anak, maupun dengan sanak saudara lainnya. Bapa, Engkau tahu yang kami perlukan, Engkau tahu yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau akan melengkapi semua itu seturut dengan kekayaan dan kemurahan-Mu, ya Bapa. Kami mau menyerahkan apapun yang terjadi dalam keluarga kami, pergumulan yang hadir di dalam keluarga kami, ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Kami berdoa juga, ya Bapa, untuk cita-cita dari masing-masing kami, untuk setiap harapan yang ada di dalam kami. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami, agar kami terus berada di dalam jalan-Mu, ya Bapa. Agar semua yang kami harapkan dan kami cita-citakan, itu semua boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan mereka yang sedang isolasi mandiri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau pakai tangan-tangan medis untuk menyembuhkan mereka. Engkau juga yang pakai keluarga dalam memberikan kasih sayang, mendukung mereka untuk sembuh. Kami berdoa, ya Bapa, di dalam keadaan sakit mereka, kami yakin dan percaya juga Engkau hadir melalui obat-obatan, melalui makanan, melalui kasih sayang keluarga untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami yakin dan percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengar setiap seru doa kami. Kami yakin dan percaya Engkau pun akan menjawabnya seturut dengan kebaikan hati-Mu, ya Bapa. Kami serahkan segala seru doa kami, permohonan kami, harapan kami, hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur karena anugerah Tuhan Yesus atas hari baru pada hari ini. Kami berdoa untuk para pelayan GKI Perumnas dan Bajem Kota Bumi. Tuhan kiranya Roh Kudus pimpin Pendeta Ambar, Penatua Irving, para majelis dan pelayan gereja lainnya.
tetap semakin setia melayani dengan sepenuh hati, walau kami tidak tahu masa pandemi kapan akan berakhir. Kiranya seluruh program majelis dapat terlaksana dengan baik karena pimpinan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan tetap mendukung sepenuh hati program majelis jemaat, sehingga jemaat terpelihara imannya, serta bertumbuh saling peduli dan rasa kebersamaan bersama jemaat, bahkan pada sesama manusia, hanya untuk kemuliaan nama Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua pejabat di pemerintah saat ini agar dapat bekerja sepenuh hati, bukan hanya terfokus pada pandemi saja, tetapi dapat tetap bekerja untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Perekonomian, pendidikan, keadilan, kesejahteraan, dan yang lainnya, agar dapat merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Engkau ikut campur tangan dalam keputusan yang akan dibuat pemerintah saat ini, agar dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin.